Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini, Senin tanggal 21 September 2020, Bu Deni bertemu dengan anak-anak dalam kegiatan jeda tengah semester. Apa kabar anak-anak kelas 7 khususnya dan semua anak SMPN 1 Muntilan? Bu Deni berharap kita semua dalam keadaan sehat meskipun dalam kondisi melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku, ternyata kita punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan literasi, kegiatan jeda tengah semester. Hari ini bertemu dengan Bu Deni dalam kelas puisi. Kelas puisi. Anak-anakku, sebenarnya kalian juga mungkin menerima materi tentang puisi ini dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak ada salahnya, karena puisi itu adalah milik semua, Bu Deni akan menyajikan sedikit yang Bu Deni pahami untuk disaringkan kepada anak-anak dengan tujuan hari ini anak-anak bersemangat untuk berkarya, dan karyanya itu dalam tim literasi nanti akan ditampung, dipilih yang terbaik itu nanti akan dibukukan, kemudian juga mendapatkan penghargaan. Anak-anakku, terlepas dari itu, jangan berkecil hati, yang penting kita akan memulai untuk menulis. Ya, sebenarnya keberanian mengantarkan materi kelas puisi ini karena Bu Deni punya sedikit pengalaman. Ini adalah buku album puisi religi, kumpulan puisi karya anak-anak yang pernah Bu Deni bukukan. Sudah lama banget, ini tahun 2015. Kemudian ini adalah buku puisi pribadinya Bu Deni. Oh, kebalik ya. Ini namanya adalah kumpulan puisi, ada 40 puisi di dalam sini dengan judul Perempuan Tak Sempurna Iman. Ada juga Bu Endang Poncorini yang punya buku puisi dengan judul Belati Biru kalau tidak salah. Nah, anak-anakku, nanti kita akan buka satu persatu apa rahasia menulis puisi. Nah, di sini Bu Deni menyampaikan 13 slide tentang kelas puisi. Tulisan ini di dalam PPT ini adalah hasil mereview video fasilitas workshop kelas puisi yang Bu Deni ikuti di kelas menyalakan literasi. Semoga dengan menyimak catatan ini memudahkan anak-anak untuk mengkualitaskan karya puisi dalam kegiatan jeda tengah semester tahun 2020 ini. Oke, kita simak. Ya, lihat slide yang pertama. Slide yang kedua ya, setelah judul maksud Bu Deni. Semua orang dulu pernah akrab dengan puisi. Semua orang sebenarnya bisa berpuisi. Ya, ini mantra yang pertama. Semua orang dulunya pernah akrab dengan puisi. Semua orang sebenarnya bisa berpuisi. Itu tanamkan dalam diri kita. Semua orang bisa berpuisi. Nggak sulit, pasti bisa. Semua puisi sebenarnya juga bagus anak-anak. Yang tidak bagus atau buruk itu mungkin adalah pada cara membuatnya. Misalnya dengan menjiplak karya orang lain, mencontek, melakukan plagiasi. Nah, itu yang buruk. Itu bukan puisi bagus. Say no for that things. Ya, oke. Mantra yang pertama diingat-ingat, bahwa semua orang sebenarnya bisa berpuisi. Kita lihat slide berikutnya. Seorang sastrawan, jadi di video ini Bu Deni simak, kemudian Bu Deni catat untuk disampaikan kepada anak-anak, ada sastrawan yang berceramah bernama Yudi TH membagikan apa rahasia dari menulis puisi itu. Membagikan 8 langkah mudah menulis puisi dengan memahami hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama tentang ide, yang kedua tentang imajinasi, yang ketiga tentang tema, yang keempat tentang judul, yang kelima tentang kata, kemudian tentang larik
atau baris atau tipografi, kemudian tentang majas atau gaya bahasa. Kok jadi kurang satu ya? Apa itu yang satu? Nanti disimak ya. Harusnya yang ke-7 adalah tipografi. Tarik, baris, kemudian tipografi. Oke. Itu adalah 8 hal yang akan kita bahas satu persatu. Kita lihat di sini. Yang pertama tentang ide. Wah, nggak punya ide nih, misalnya gitu. Gampang. Ide itu bisa didapatkan dari pengalaman, dari kenangan, dan dari pengamatan. Pengalaman adalah kamu pernah melakukan sesuatu itu. Pengalaman, nanti kita akan membongkar-bongkar pengalaman kita selama COVID-19 gitu ya. Pengalaman lockdown misalnya awal-awal, pengalaman belajar jarak jauh, pengalaman di rumah didampingi belajar dengan orang tua misalnya. Kemudian kenangan. Kenangan adalah kamu pernah mengalami sesuatu itu. Kenangan, kalau udah kelas 9 punya kenangan di kelas. Aduh, suka dukanya berjauhan dengan teman yang dulu pernah jadi sahabat-sahabat dekatnya gitu ya. Itu seperti apa? Itu kenangan-kenangannya bisa loh nanti jadi sesi curhat. Kemudian pengamatan. Pengamatan itu apa? Pengamatan adalah kamu belum mengalami sesuatu itu, tetapi kamu bisa mengamati sesuatu itu. Nah, itu adalah pengamatan. Fungsi ide ini adalah untuk mengembangkan imajinasi. Imajinasi. Oke. Kita lihat apa itu imajinasi. Dalam puisi, imajinasi adalah semua hal yang berhubungan dengan indera. Melihat, mendengar, merasa. Dengan imajinasi, kita dapat menghadirkan sesuatu yang tidak ada di hadapan menjadi seakan-akan ada di hadapan kita. Ya, misalnya kalau Pak Yuditera yang dari sastrawan ini berkisah, soto misalnya. Ya, soto itu, kan kita pernah makan soto, tahu soto itu seperti apa. Nah, kita sedang begini, nggak ada soto di depan. Tapi dengan membaca sebuah tulisan gitu ya, dengan imajinasi yang tinggi, itu bisa loh menghadirkan soto yang nggak ada di depan itu seakan-akan soto itu ada di depan kita. Apakah dilihat dari semangkuk kuah berisi tauge, apa ya, mie gitu ya, bumbunya mungkin, ayam suwirnya mungkin, nah itu ditulis, aromanya mungkin, nah itu yang bisa dilihat mata, bisa dicium indera kita, nah itu bisa untuk sarana kita membangkitkan imajinasi pembaca seakan-akan sesuatu itu ada di depan kita. Tujuan imajinasi ini adalah untuk melatih memahami sesuatu yang berkaitan dengan indera manusia. Fungsi imajinasi ini adalah untuk mengembangkan ide. Nah, tema itu adalah apa yang akan kita angkat. Kita akan menulis apa? Tujuan tema ini adalah memfokuskan puisi kita. Nanti di sesi ini kita akan membuat puisi dengan tema segala hal pernak-pernik tentang COVID-19 yang anak-anak rasakan. Semua temanya tentang COVID-19. Anak-anak bebas tapi mau mempuisikan apa saja. Pengalamannya, kenangannya, pengamatannya, misalnya gitu. Ya. Judul. Kalau sudah punya tema, tentukan judulnya. Judul itu penting. Judul artinya rumah fungsi. Rumah puisi, maaf. Fungsinya untuk mengakrabi. Jadi ketika punya satu judul, buatlah judul itu menjadi unik, spesifik. Judul ini akan mendorong pembaca untuk memiliki imajinasi yang dalam. Bukan luas yang kemana-mana, nanti susah ya. Kalau luas itu nanti malah jadi kemana-mana. Tapi yang dalam, judul itu akan membuat puisi itu menjadi, seseorang itu pengen tahu lebih banyak. Misalnya kalau temanya tentang ibu-ibu itu kan masih luas gitu. Temanya tentang bapak itu masih luas. Tapi kalau sudah bilang
Bapakku yang hilang, misalnya gitu. Bapak yang hilang itu sudah jadi judul puisi misalnya. Bapak yang hilang itu karena apa? Mohon maaf misalnya, apa karena nggak ada, sudah meninggal, apa pergi meninggalkan rumah, atau menghilang karena baru bekerja misalnya, atau bagaimana. Nah itu namanya membuat pembaca itu tertarik dengan karya, dengan judul, untuk membaca karena judul yang kita pilih. Ingat, pilih judul yang unik, spesifik, maka tentukan dengan sebaik-baiknya judul ini. Kata adalah rohnya puisi, karena puisi itu adalah susunan kata-kata. Kata sebagai roh puisi itu harus khas dan kuat. Kata-kata yang dipilih dalam puisi adalah kata-kata efektif. Kata itu harus kuat, menghidupkan. Cobalah untuk mengurangi kata sambung seperti untuk, lalu, dalam gitu ya. Kan tidak membutuhkan hal-hal seperti itu ketika kata-kata yang kita pilih itu adalah kata-kata yang efektif. Menghindari kata tidak efektif seperti kalau kata-kata terjun ke bawah, kalau terjun ya pasti ke bawah misalnya gitu. Terbang ke atas, terbang itu ke atas misalnya gitu. Mengapa jika cukup satu kata harus lebih dari satu kata? Jadi di trial kata-kata itu, misalnya masih banyak kata sambungnya, di delete. Coba masih bisa dibaca tidak? Masih bisa dipahami atau tidak? Oke. Kemudian larik atau baris. Biasanya dalam setiap bait puisi ada rima, ada nada, ada suasana, ada kata-kata sakti. Dalam puisi tidak sama dengan pantun sebenarnya. Tidak perlu memperhatikan rima. Puisi-puisi yang modern kan begitu. Meskipun ada puisi yang menggunakan rima. Tentang nada bisa dipertimbangkan dengan membayangkan bagaimana puisi itu nanti dibacakan. Suasana puisi bisa dihadirkan seperti sedih, marah, gelora. Semangat gitu ya maksudnya. Kata sakti juga bisa diambil, dinukil sebagai clue untuk memaknai atau mendefinisikan sesuatu. Misalnya ada kata-kata terleye yang dikutip gitu ya misalnya. Atau misalnya kalau di dalam, kalau Bu Deni gitu di PAI ada banyak kata-kata semangat misalnya. Manjada wajada misalnya gitu. Atau mansobaro doviro misalnya gitu. Nah itu bisa menjadi masuk ke dalam bait atau larik puisi kita. Tipografi. Dalam puisi, bagaimana kita memberi pakaian agar puisi itu terlihat menarik melalui tipografi. Dalam puisi, larik-larik yang kamu pakaikan itu adalah baju puisi atau tipografinya. Tapi kita juga nggak perlu bingung-bingung banget dengan tipografi ini. Kalau sudah menulis, menulis saja gitu ya, disusun saja gitu ya. Bahkan dibaca seakan-akan puisi ini nanti akan saya bacakan di depan teman-teman misalnya gitu. Seakan-akan. Majas atau gaya bahasa sebagai estetika memperindah, puisi kadang disajikan dengan majas seperti metafora, personifikasi gitu ya. Ini anak-anak udah kenal, di SD juga udah dikenalkan ya. Wajahmu seperti rembulan. Nah, ini personifikasi misalnya. Kalau metafora apa ya? Tujuan penggunaan majas ini adalah untuk mengungkapkan perasaan dengan pikiran yang sesuai. Kadang ada pula yang menggunakan sinonim, akronim, atau simbol-simbol dalam puisi. Mari dengan teori ini anak-anak mencoba menghimpun ide, idenya ditentuin, mengumpulkan imajinasi, bayang-bayangin apa ya, saya mau nulis apa ya gitu. Menentukan, mencatat tema puisi. Di dalam kegiatan daring ini, jeda tengah semester, anak-anak kelas 7 akan mengumpulkan puisi tentang pengalaman tadi ya, pengalaman, pengamatan, atau kenangannya tentang COVID-19 gitu. Kemudian menentukan judul puisi, sajikan judulnya semenarik mungkin. Kemudian mulailah menulis, merangkaikan kata-kata, merapikan larik baris dalam bait puisi, melihat tipografinya, memperindah dengan gaya bahasa. Selamat mencoba, anak-anakku, I love you full. Ya. Ini adalah contoh puisi Bu Deni di Facebook tentang pertama kali lockdown.